Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Aman Dana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 23 Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita terakhir di hari Jumat minggu lalu. Jadi karena kemarin di hari Jumat itu saya ada memberikan analisa bahwa harga itu kalau nggak salah ada di sekitaran 1980 ya, yang dimana jika harga itu bisa break area ini, kecenderungannya adalah harga itu bisa naik sampai ke 2000. Tapi permasalahannya adalah kemarin itu harga naik sampai ke 1997 dan kemudian turun. Jadi mungkin ada teman-teman yang ambil posisi buy kemarin pasca break dari level area resisten 1986 sampai di 1980. Walaupun targetnya di 2000 kemarin nggak kena ya. Jadi sebenarnya jika teman-teman ada yang ambil posisi buy dan kemudian harga itu sudah lumayan tinggi, sebaiknya teman-teman itu pasang SL plus supaya jika terjadi penurunan seperti ini teman-teman tidak kena SL sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini secara berita dari kalender ekonomi kita nggak ada apapun di hari Jumat. Di hari Jumat kemarin dan juga di hari Senin sekarang tepatnya. Dan kalau ada berita kemarin pasca berita tentang Israel dan juga Palestina lagi, ini dibuktikan kalau sekarang di hari Senin tidak ada gap apapun itu di hari Senin sekarang. Jadi jika teman-teman mau ambil posisi pada hari ini, secara kalender ekonomi kita nggak ada berita apapun, dan secara update berita mengenai ketegangan di Timur Tengah itu belum ada kelanjutannya. Walaupun di sini kata-kata di sini dari militer Israel katanya akan ada kenaikan army ataupun tentaranya, dan juga kemungkinan akan ada serangan udara. Tapi sekali lagi ini belum kelihatan di market ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini apakah kita bisa open posisi baru? Saya rasa untuk area demand sekarang masih sama, yaitu di harga 1950 sampai di 1938 untuk area demand-nya. Lalu untuk di sini, kenapa harga itu berhenti di 1990 ya? Di 1990 sampai di 1996. Karena kalau dilihat di sini, sebentar, ini saya delete dulu ya yang kemarin, yang sejarah itu. Ini kita delete dulu, kita ulang untuk analisanya. Karena jika dilihat kemarin harga itu sampai di titik tertinggi, sebenarnya bisa sampai sini ya. Karena jika teman-teman geser untuk areanya sebesar ini. Nah, sebesar ini. Jika area yang sebesar ini, teman-teman bisa lihat bahwa harga itu sempat naik ya, break di atas 1997 dan kemudian turun. Nah, ketika sudah ada break seperti ini, kebiasaannya jika harga itu bisa break di atas, harga itu kemungkinan bisa melanjutkan kenaikannya lumayan tinggi, bahkan bisa sampai seperti yang sudah saya katakan adalah sampai di 2015. Dan kalau kita lihat, berarti area kita di sini sudah kita bisa delete ya. Beberapa level area di sini sudah kita bisa delete. Dimulai dari 1980 yang kemarin, lalu di sini untuk area tertinggi kita bisa pakai di 1993 sampai di 1985. Ya, 1985 di sini. Jadi area ini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi consider bahwa kecenderungannya adalah harga ini kemungkinan bisa break ke atas sampai ke 2000. Ya. Oleh karena itu, harga pasti akan mengalami penurunan untuk saat ini. Harga sedang mengalami penurunan untuk saat ini, dan kemungkinan harga itu bisa saja turun lumayan ekstrim sampai di 1950. Kenapa? Di sana kita ada satu area demand juga. Walaupun sekarang per video yang saya buat itu harga berhenti di 1963,75 di sini. Walaupun harga itu berhenti sekarang di sini, apakah teman-teman mau ambil posisi baru? Saya rasa lebih baik sebaiknya
hold dulu ya, tunggu aja dulu mungkin beberapa jam lagi atau enggak beberapa menit lah ya, ataupun mungkin pada saat nanti London session ataupun pada saat New York session. Dan jika harga itu memang benar, harga bisa turun sampai ke 1950, itu bisa menjadi peluang teman-teman untuk ambil posisi buy baru dengan target maksimal sampai ke level 2000. Karena mengingat 1993 itu sudah di break dengan ekor, walaupun harga itu tutup lagi di bawah. Tapi at least tidaknya harga itu pernah menjebol area 1993 sampai di 1985. Cepat atau lambat, harga itu kemungkinan akan bisa bergerak naik sampai ke level 2000. Kalau kita lihat, memang di time frame H4, harga itu ini turun dengan kekuatan yang cukup kuat ya. Oleh karena itu kita biarkan saja harga itu bergerak dulu semaunya. Kalau teman-teman ingin ambil posisi baru, sekali lagi, tunggu di bawah, atau teman-teman mau nekat pasang buy stop, ya itu agak riskan sebenarnya ya jika pasang buy stop. Buy stop bisa di atas level 2000. Resiko buy stop adalah jika harga itu membuat false break seperti ini, maka ya udah teman-teman berarti tidak bagus untuk buy stopnya. Tapi kalau harga itu tiba-tiba langsung bergerak naik, ya tutup di atas ataupun harga itu langsung dengan cepat naik sampai ke 2015, berarti teman-teman sudah bagus entry-nya di sana. Jadi sekali lagi open posisi tersebut ada plus dan juga ada minusnya. Tapi yang ambil safety sih sebaiknya jika candle ada close di atas 2000, at least di time frame 1 jam atau enggak di time frame H4, teman-teman bisa targetkan sampai ke 2015 di sini. Stop lossnya cukup pendek aja di 1995, stop lossnya seperti ini. Pendek aja ya. Pendek aja seperti ini. Jika memang ada yang mau trade dengan kondisi harga itu naik di atas 2000. Tapi kalau ingin trade di bawah, patokanlah bisa dipakai di 1950 dan juga bisa di sekitaran area 19 di sini. Berapa saya kasih dikit ya? 1940 ya, saya kasih 1940. Karena seperti yang sudah saya katakan juga pada saat hari Jumat, jikapun harga itu turun dari segi XAU/USD, lantainya itu masih banyak. 1950 masih ada, 1940 masih ada, 1915 lantai terakhir sebelum harga itu benar-benar turun. Untuk masalah resisten, ya resisten sekarang cuma tinggal level 2000 dan 2015 seperti itu. Dan sekarang harga sih sekarang bergerak naik ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau ingin ambil buy sekarang, ya, jika ingin ambil buy sekarang, mengingat kita punya resistance become support yang ada di 1962 di sini ya. Jika teman-teman lihat juga 1963 juga pernah menjadi stop di sini harganya. Nah, jika teman-teman mau ambil buy di sini, ya ambil buy sekarang misalnya, stop lossnya pendek aja ya, cukup sampai di 1960. Take profit maksimal kita cukup sampai di 1985 aja jika ada yang mau ambil buy sekarang. Tapi nanti pada saat video ini saya buat, misalnya harga itu sudah terlanjur tinggi di atas 1972, sebaiknya hati-hati ya. Karena jikapun harga itu naik di 1972, risk reward rasionya agak sedikit lebar. Jadi kalau ambil buy sekarang, stop loss di 1960 di sini masih wajar. Ya, masih wajar sekitaran 50-60 pip. Dan walaupun lebih baiknya tuh sih di sini ya. Di sini untuk lebih bagusnya di sini. Apakah kita bisa instant buy di 1950? Sebaiknya enggak. Karena kalau kita lihat harga ini sudah pernah dites sekali. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika harga itu menciptakan bullish engulfing, harga kemudian membuat ekor ke bawah sebelum membuat lonjakan naik ke atas. Jadi otomatis ketika harga itu nanti turun ke 1950, harus diperhatikan apakah ada pembalikan untuk bergerak naik. Seperti misalnya ada hammer ataupun misalnya ada bullish engulfing lagi seperti ini, itu bisa menjadi alasan ataupun kesempatan teman-teman untuk ambil posisi buy nanti dengan target maksimal sampai ke 2000. Ingat ya, maksimal sampai 2000. Karena kalau dilihat di sini,
Jika ingin ambil buy di 1950, stop loss cukup pendek di 1945 aja. Ataupun stop lossnya yang bagus sih sebenarnya di bawah ya. Di sekitaran 1935, tapi kan ini cukup jauh ya. Karena di 1930 ini cukup jauh stop lossnya. Ya sudah, pendek aja di 1945 itu bisa menjadi area stop loss. Dengan target maksimal sampai ke level 2000. Ingat ya, maksimal sampai ke 2000. Jadi 1:1-nya bisa terserah teman-teman mau sampai mana. At least jika teman-teman sudah pasang posisi dan sudah mendapatkan profit ataupun floating profit, segera secure ataupun segera amankan posisi trading teman-teman semua dengan pasang SL plus atau pasang keluar ataupun keluar setengah ya. Jadi bisa demikian supaya teman-teman jika mengalami harga itu bergerak turun, teman-teman tidak merasa rugi. Karena lebih baik kita kena SL plus daripada kita kena SL yang minus. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.